Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, hari ini kita mau membahas tentang penggunaan oli untuk si GSX, atau buat kalian yang bingung cari oli yang cocok untuk si GSX R150 ini, gua mau ngasih sedikit tentang perbandingan pengalaman oli yang pernah gua pakai. Olinya ada 3 jenis sih. Yang pertama dia Shell ya, Shell AX7. Ini juga oli-oli yang sering dipakai buat si user-user GSX, karena oli ini lumayan banyak di pasaran ya, jadi mudah dijangkau dibanding dengan oli X-Star, baik itu X-Star 7000 maupun 9000. Nah, pengalaman gua penggunaan ketiga oli ini bakalan gua beberkan di sini satu persatu. Yang pertama gua bahas dari oli yang sering dipakai oleh user GSX dulu deh. Yang pertama itu olinya oli si Shell ya, Shell AX7. Itu oli yang enak untuk mesin-mesin yang menurut gua yang torsinya gede cuy. Jangan dipakai di si overbore ini. Kenapa jangan dipakai? Sebenarnya kalau buat kalian yang intens gitu ya, yang sering ganti-ganti oli, yang rutin ganti oli, bahkan sebulan udah ganti oli lagi, itu gak apa-apa sih sebenarnya. Tapi dia punya kekurangan cuy. Kekurangannya ketika kalian nyalain langsam atau motor dalam kondisi idle ya, dia olinya seolah-olah tidak naik ke atas. Naik mungkin, tapi sedikit. Coba kalian perhatikan kalau pakai oli pakai oli produk dari Shell itu, kemudian motornya dalam kondisi idle, kemudian kalian lihat kacanya di bawah mesin itu ada kaca oli. Kalian lihat, kalau kita perhatikan pas posisi idle itu olinya ada di bawah cuy, jadi dia agak naik ke atas ya. Beda dengan si X-Star ini. Kalau si X-Star dari idle pun dia udah naik ke atas si olinya. Tapi dibalik itu si Shell ini juga punya kelebihan, yakni dia responsif di putaran bawah. Makanya tadi gua bilang oli ini lebih cocok buat mesin-mesin yang memiliki torsi besar gitu ya, kayak si R15C3 mungkin lebih cocok itu, atau CB150R itu cocok. Plus kalian kalau beli oli ini, oli Shell, kalian harus beli 2 botol. Itu artinya kalian harus ngeluarin biaya 2 kali lipat cuy, karena kebutuhan si GSX ini olinya 1300 ml. Kebutuhan olinya 1300 ml, sedangkan di si Shell itu cuma 1 liter ya. Jadi ketika kalian beli oli harus beli dua botol, tapi masih ada sisa tuh buat pengisian selanjutnya gitu ya. Jadi oli itu cocok untuk si GSX kalau kalian rutin ganti oli. Tapi ya tadi dengan minus-minus yang gua sebutin gitu. Plus mesinnya bisa menjadi lebih kasar cuy kalau pakai oli yang itu, karena mungkin masih semi sintetik. Plus dia bisa membuat mesinnya lebih panas karena udah main di overbore gitu ya, ditambah olinya gak naik ke atas pas idle gitu. Itu salah satu hal yang bisa membuat mesin si GSX ini lebih panas gitu ya. Plus kekurangan selanjutnya, kalau kalian pakai oli si Shell, mesinnya kerasa getar banget cuy. Serius, getarnya kayak gimana ya, parah banget lah, lebih getar dari pakai oli si X-Star ini. Nah, gua juga pengalaman selama beberapa bulan dulu ya, karena oli X-Star-nya susah buat didapat, akhirnya gua pakai oli si Shell. Ada bapak-bapak teman-teman. Serius ada bapak-bapak, ada bapak-bapak. Anjing, goblok, kok ada apinya? Astagfirullah.
Jadi gua beli oli si Shell dulu karena susah dapat beli oli X-Star. Karena oli X-Star ini harus belinya online cuy. Kalau nggak online kita harus beli di toko, bukan toko ya, di bengkel resminya si GSX gitu ya, si Suzuki. Nah, sedangkan bengkel resmi di gua ke Suzuki itu jauh banget cuy. Gua dari Banjaran kalau harus servis ke bengkel resmi ya kita harus ke toko. Itu ya kekurangan si Shell gitu ya, dan juga dibalik kekurangannya pasti ada kelebihan. Seperti yang gua tadi bilang, dia responsif di tarikan bawah, tapi ya mesinnya getar dan panas gitu ya. Yang kedua yang mau gua bandingin adalah si X-Star R7000. Nah, gua juga kalau di bengkel resmi biasanya pakai motor lagi. Kalau di bengkel resmi sering pakai oli X-Star R7000 ini. Sebenarnya cukup sih buat perlindungan si mesin yang 7000 ini, cuman gua mikirnya karena perbedaannya cuman 20.000 ya sama R9000 plus si X-Star 7000 ini masih semi sintetik coy. Jadi gua putuskan buat pakai R9000. Pakai oli X-Star 9000 yang full sintetik gitu ya. Karena harganya gak jauh beda, plus biar mesinnya awet, plus ketahanan part-part di dalam mesinnya juga semakin lama ya, karena perlindungannya sangat maksimal si X-Star 9000 itu. Kenapa gua gak pilih 7000? Ya itu tadi, nanggung sih. Yang semi sintetik sama yang full sintetik bedanya cuma 20.000 gitu. Kalau di pemakaian sih rasanya hampir sama ya, maksudnya tuh rasanya gitu dari 7000 dan 9000. Tapi yang gua rasain selama pemakaian 3 tahun sampai 4 tahun sekarang si GSX udah 28.000 km ini ya, si R9000 ini walaupun gua ini udah 2 bulan belum ganti oli cuy, karena motornya jarang gua pakai juga sih, dipakainya seminggu sekali ya, itu artinya sebulan hanya 4 kali keluar dia motornya. Dan gua aduh kaget tadi ada yang nyebrang nih. Dan gua selama 4 tahun ini dan 2 bulan belum ganti oli, gua rasa mesinnya masih enak-enak aja nih. Jadi gak ada kayak berat tarikan, gak ada si mesinnya jadi kasar dan lain sebagainya. Hal-hal semacam itu tuh udah gak ada ya setelah gua pakai X-Star R9000 gitu ya. Kalau si R7000 sama semakin lama tuh kayak ada rasa getar-getar gitu di mesinnya. Jadi mungkin perlindungannya juga kurang maksimal ya karena masih semi sintetik. Tapi kalau untuk motor harian, untuk si gesek, karena itu udah peruntukannya sih dari si Suzuki, jadi oli itu udah sangat aman ya. Cuman ya kembali lagi ke orangnya, kalau orangnya rewel kayak gua gitu ya, pengen yang serba maksimal, ya kalian beli yang R9000 ya, karena cuma beda 20 ribuan lah. Nah selanjutnya gua mau kasih tips nih supaya kalian kalau kalian jauh dari bengkel resmi terus kalian mau beli oli yang ori, kalian belinya di online shop. Gua juga belinya di online shop dari Shopee ya. Cara pilihnya jangan asal pilih toko, kalian pilih toko-toko yang memiliki bintang di atas 4,7 plus pembelinya sudah lebih dari 1.000, yaitu udah bagus banget sih tokonya. Intinya kita menjaga kualitas mesinnya supaya tidak gampang rusak, supaya mesinnya awet ya, dipakai bertahun-tahun juga. Walaupun gua juga jarang servis ini, karena gua servisnya biasanya pribadi sih. Maaf nih, tracing deh.
karena gua biasanya servisnya pribadi. Maksudnya servis pribadi itu gua beli part-part yang dibutuhkan si GSX, kemudian gua bongkar sendiri, gua pasang sendiri, dan kalau ada kerusakan pun gua servis sendiri sih. Dulu juga gua gak ngerti otomotif, tapi setelah gua pegang si GSX ini, karena ini bengkel resminya susah, jadi pelan-pelan gua juga belajar otomotif sampai gua akhirnya bisa gitu. Jadi benar kata orang-orang sih, kalau pengalaman atau guru terbaik itu ya pengalaman kita sendiri gitu. Ya Allah, ini macet banget tuh, macetnya jauh. Tipsnya membelinya tadi kayak gitu ya. Plus kalau kalian mau membeli X-Star yang 9.000, mendingan kalian belinya sepaket. Maksudnya sepaket itu sama filter oli, kemudian sama si sealnya ya, yang hitam karet itu seperti gelang. Nah itu beli supaya olinya bisa tersaring dengan baik ya dari filternya, karena filternya baru. Tapi kalau gua sih mau ganti filter itu biasanya 2 kali penggantian, 2 kali penggantian oli, kemudian gua baru ganti sealnya, bukan sealnya, seal dan juga filter olinya baru gua ganti. Kalau kalau dulu sih pas gua pakai produk sel ya, pas pakai produk sel gua jarang ganti filter oli sih, karena ya gak ada gitu. Di bengkel-bengkel umum gak ada filternya, jadi ya harus beli terpisah dari online lagi, kepaksa gitu kan. Mendingan sekalian dari online semuanya, pasang sendiri, beli kunci-kunci gitu kan, karena ganti oli ini gampang banget kok, gak perlu tutorial sih sebenarnya. Jadi itu ya teman-teman yang bingung mau pakai oli apa buat si GSX. Kalaupun kalian beli oli selain dari 3 merek itu, seperti kalian mau pakai motul contohnya, si motul pun sama ya 1 liter. Jadi kalian harus beli, terpaksa harus beli 2 liter gitu, sisanya disimpan buat penggantian selanjutnya. Jadi ya sebenarnya oli, banyak orang juga yang pakai oli itu gak pilih-pilih cuy, asal beli olinya rutin, ganti olinya rutin, mesin aman sih, mereka pikirnya kayak gitu. Cuman kita menghindari produk-produk tiruan dah. Kalau si X-Star ini insya Allah ya jarang yang memasukkan, atau mungkin nggak ada sama sekali gitu ya, karena biasanya produk si Suzuki ini jarang yang niru cuy. Ini macet kayak gini belum bulan puasa cuy, apalagi udah bulan puasa ya. Tuh. Nah ini nih, kalau pakai si GSX di kemacetan, pergelangan tangan kiri tuh aduh. Dan ini pun cuy, gua udah 2 bulan gak ganti oli, ini masih enak-enak aja nih di sini. Pakai macetan kayak gitu pun gua belum ngerasain panas ini ya, walaupun udah 2 bulan ya. Plus ini nih, plus si X-Star R9000 itu tarikan atasnya enak banget nih, halus, dia halus plus enteng, hampir sama sih kayak si R7000, cuman dari bahannya yang berbeda sih. Biasa di sini tuh sebelum apa namanya, sebelum bulan puasa tuh sering ada yang jualan tuh, ramai banget. Tapi kalau sepi kayak gini biasanya ada raja di depan. Oh, cara melihat ada raja atau enggaknya kita lihat dari arah yang berseberangan gitu ya. Kalau nggak ada yang pakai helm,
seperti aman. Kalau pada pakai helm tuh bahaya. Aman ya, Bismillah. Betul. Hampir jatuh si bapaknya. Teman-teman, jadi si olinya segitu ya, buat si Allah, buat si kekurangannya, kemudian kelebihannya. Nah, gua selanjutnya mau ajak kalian buat nyobain tarikan mesinnya, walaupun olinya sudah agak diganti selama 2 bulan gitu ya. Jadi tarikan ini masih enak atau enggak nih, walaupun udah 2 bulan gak diganti, pakai si R9000 ini. Jadi kita harus nyari tempat yang sepi dulu cuy, karena di sini agak rame ya. Kali pakai tiga ya, gimana caranya itu. Kalau untuk tarikan sih masih enteng-enteng aja sih, belum ngerasain kayak dia harus ganti oli. Ya walaupun gua pakainya seminggu lagi, sebulan cuma 4 kali ya, tapi itu jaraknya jauh-jauh cuy, ke Cianjur, ke Ciwidey, ke Raja Bali gitu, biasanya kayak gitu. Makanya biasanya sih dulu sebelum gua lulus kuliah ya, gua rutin banget ganti oli, sebulan sekali, kadang baru 3 minggu juga udah ganti gitu, karena motornya dipakai buat harian. Kalau sekarang mah gua lebih apa ya, lebih kalem lah buat ganti oli, nggak perlu intens kayak dulu 2 bulan sekali juga cukup, karena motornya jarang dipakai. Kecuali kalau gua mau bawa touring jauh gitu ya, kayak buat ke Cidaun kemana, gua ganti dulu oli sih biar enak banget tarikannya gitu. Ini juga masih enak, cuman biar lebih enak lagi gitu, plus biar perlindungan mesinnya lebih aman gitu. Nanti kita nyari jalan kosong ya buat ngetesnya. Kita masuk gang dulu cuy, nganterin barang. Maaf nih, kita cut dulu ya. Nanti udah agak malaman, kayaknya nyari jalan yang kosong. Kita coba tarikannya, mudah-mudahan enak ya. Woi, kameramen. Merah. Cuy, kita udah keluar dari gang ya. Kita mau nyari jalan kosong. Nah, ini jalannya udah agak kosong.
Kalau salah start ya gitu ya. Powernya ketahan. Mana bensin habis lagi. Punten, punten. Wow. Oh Allah, kemagriban cuy, kemacetan kita. Tikes sekolah tinggi ilmu kesehatan. Oh. Pomnya ini kalau kalian pernah lihat di IG di mana ya, di TikTok ada pom yang lagi viral. Nah ini nih, tapi macet macet biasa. Menjelang maghrib ya biasa pada macet kayak gini sih. Waduh, sudah mulai menggelap ya tuh. Menjelang maghrib. Ya Allah, oh jadi pengen cepat buka puasa ini. Puasanya aja belum mulai ya. Oh. Beloknya jauh. Jadi suka ada yang melanggar.